perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai lupa dan kejenuhan dalam belajar. Apa itu lupa? Lupa adalah hilangnya kemampuan untuk menyebut dan memproduksi kembali apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Lalu selanjutnya yaitu adanya faktor-faktor lupa. Yang pertama yaitu adanya konflik antara item-item yang terjadi pada sistem memori siswa. Lalu yang kedua yaitu terjadinya adanya tekanan pada siswa yang terjadi antara sengaja dan juga tidak sengaja. Lalu yang ketiga yaitu terjadinya adanya perubahan lingkungan antara waktu belajar dan juga waktu menghafal. Lalu yang keempat yaitu terjadinya adanya perubahan sikap dan juga minat yang terjadi pada siswa. Lalu yang kelima, menurut law of Lisius, lupa dapat terjadi karena siswa tidak menguasai materi atau pelajaran atau tidak pernah diulangi lagi. Lalu yang terakhir atau keenam, lupa dapat terjadi karena adanya kerusakan sistem syaraf pada otak. Nah, selanjutnya ada kiat-kiat dalam mengurangi lupa dalam belajar. Yang pertama ada overlearning, yang kedua ada extra study time, yang ketiga ada clustering, yang keempat ada mnemonic device, yang kelima ada distribute learning, dan yang terakhir ada the serial position effect. Selanjutnya ada kejenuhan belajar. Apa sih kejenuhan belajar itu? Kejenuhan atau bosan saat belajar ialah keadaan atau kondisi yang menunjukkan tidak adanya hasil belajar yang berhasil, meskipun telah melewati proses pembelajaran pada waktu tertentu pada saat itu. Nah, yang berikutnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kejenuhan belajar. Yang pertama yaitu seseorang kehilangan motivasi dan konsolidasi pada level pengetahuan atau keterampilan tertentu. Yang kedua, munculnya kebosanan atau keletihan karena seseorang telah sampai pada batas maksimalnya dalam belajar. Lalu yang ketiga yaitu adalah keletihan indera seperti mata, telinga, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah keletihan fisik, misalnya karena seseorang kurang tidur ataupun karena tidak sehat. Lalu yang kelima adalah keletihan mental, yaitu kecemasan seseorang terhadap dampak negatif yang timbul karena keletihan itu sendiri. Baik, berikut merupakan kiat untuk mengurangi rasa jenuh di saat belajar. Yang pertama adalah dengan istirahat yang cukup, serta makan dan juga minum yang bergizi. Yang kedua adalah dengan penataan ulang jadwal belajar. Jadi jadwal belajar harus ditentukan di jam yang memungkinkan. Yang ketiga adalah penataan ulang lingkungan belajar agar lebih nyaman dan juga lebih menyenangkan. Yang keempat adalah dengan memotivasi diri sendiri atau meminta orang lain untuk memotivasi diri. Yang kelima adalah proses kegiatan belajar harus dikerjakan secara nyata dan terus-menerus. This time I want you, like it's magnetic. Super iklim. You, like it's magnetic. Super iklim. Like it's magnetic. Baby, don't say no. 지만 될 그때 all time. 넌 제일 난 완전히 애소한 극이지만 그래서 끌리지. 내가 만들어 green light. 여잔 배짱이지. So